Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan judul Pandanglah ladang di sekitarmu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mari kita ikuti penjelasannya. Wilayah yang luas terbuka di hadapan kita di mana terang kebenaran tidak pernah menembus. Bagaimana cara kita memandang? Kita melihat hasil panen yang siap dikumpulkan, tetapi tidak ada yang menuai. Doa dipanjatkan untuk kemenangan berita kebenaran. Apa arti doamu? Saudara-saudara, sebuah kesuksesan yang akan menopang dan mendukung dirinya sendiri tanpa usaha dari pihakmu. Harus ada kebangkitan pembaharuan rohani. Grafik kesalehan Kristen harus dinaikkan. Rencana harus dibuat dan dilaksanakan untuk penyebaran kebenaran ke semua bangsa di bumi. Setan sedang menidurkan pengikut yang mengaku Kristus, sementara jiwa-jiwa binasa di sekitar mereka. Dan alasan apakah yang bisa mereka berikan kepada Tuhan atas kelalaian mereka? Ada pekerjaan untuk setiap individu yang membawa nama Kristus. Sebuah suara dari sorga dengan sungguh-sungguh memanggil engkau untuk bertugas. Dengarkan suaranya dan segera bekerja dimanapun dalam kapasitas apapun. Mengapa engkau berdiri di sini sepanjang hari? Ada pekerjaan yang harus engkau lakukan, pekerjaan yang menuntut energi yang terbaik. Setiap momen berharga dalam hidup terkait dengan beberapa kewajiban kepada Tuhan atau sesama manusia, namun engkau tidak melakukan apapun. Pekerjaan besar untuk menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini, sementara iblis selalu menentangnya. Kristus telah mendemonstrasikan kepada kita nilai jiwa yang besar karena ia datang ke dunia dengan cinta abadi yang disimpan di dalam hatinya dan menawarkan kepada manusia untuk menjadi pewaris atas semua kekayaannya. Disalin dari buku Testimonies, jilid 5, halaman 203 sampai 204. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengajarkan kepada kami agar supaya kami terus pandang kepada Yesus Kristus
di mana Yesus adalah sumber kehidupan kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami. Pekerjaan besar untuk menyelamatkan jiwa masih harus dilakukan. Setiap malaikat dalam kemuliaan terlibat dalam pekerjaan ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka dengan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan. Dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas, bahkan pustu, hikmat dan sukacita sorga Engkau berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua urusan perizinan. Tuhan berkati semua para pembina Rumah Sakit Indonesia. Tuhan berkati para tukang dan material yang mereka gunakan. Dengan hikmat sorga, mereka dapat menyelesaikan bangunan dan izin sesuai tepat pada waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, sukacita Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, bahkan mahasiswa dan para dosen. Kiranya hikmat pengetahuan sorga mereka miliki daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak, untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu kepada mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu terus memandang kepada Yesus Kristus. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.